Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Kinken, selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan materi tentang designing qualitative study. Eee, yang beranggotakan saya sendiri Azahra Bayu Ananda, rekan saya Sabrina Elsa Widiani, selanjutnya ada Sabila Dwi Pahlavi, selanjutnya ada Radli Wilangga, dan Irsyadatus Syafiah. Next. Bab satu yaitu bab pendahuluan, designing a qualitative study. Penelitian kualitatif dapat konseptualisasikan dalam dua cara metafora sebagai sepotong kain yang kompleks terdiri dari benang halus, banyak warna, banyak tekstur berbeda, dan berbagai campuran bahan, menurut Creswell. Peneliti kualitatif menggunakan istilah penelitian konstruktivis, interpretatif, feminis, metodologis, modern, dan naturalistik untuk menggambarkan kerangka ini. Penjelasan ini akan menjelaskan secara umum dengan tujuan pendahuluan terhadap penelitian kualitatif sehingga dapat melihat karakteristik umum penelitian kualitatif sebelum mengeksplorasi berbagai benang yang menjalinnya. Selanjutnya dalam, desain qualitative study, eee, menjelaskan secara umum dengan tinjauan pendahuluan terdapat penelitian kualitatif sehingga melihat karakteristik umum penelitian kualitatif sebagai mengeksplorasi berbagai benang yang menjalinnya. Next slide. Kita masuk ke bagian berikutnya yaitu the characteristic of qualitative research. Definisi Creswell adalah sebagai berikut. Penelitian kualitatif dimulai dengan asumsi-asumsi suatu pandangan dunia, penggunaan lensa teoretis, dan kajian masalah penelitian dengan menyelidiki makna yang diberikan individu-individu dan juga kelompok-kelompok terhadap sosial atau masalah manusiawi. Dalam definisi ini, Creswell memberikan tekanan terhadap proses penelitian yang mengalir dari asumsi filosofis, lalu berlanjut ke pandangan dunia dan melalui lensa teoretis. Terus sampai ke prosedur-prosedur dalam menelaah masalah-masalah sosial dan juga masalah manusiawi lain. Next. Menurut Creswell, karakteristik umum penelitian kualitatif adalah sebagai berikut. Yang pertama ada latar natural, dan yang berikutnya ada peneliti sebagai instrumen kunci, ketiga ada keanekaan sumber data, keempat analisis data induktif, yang kelima ada makna partisipan, berikutnya ada desain yang berkembang, lensa teoretis, penyelidikan interpretif, dan juga penjelasan holistik. Next. Oke, selanjutnya itu ada kapan kita menggunakan penelitian kualitatif. Yang pertama itu adanya persoalan atau permasalahan yang perlu dieksplorisasi. Yang kedua ingin memahami suatu isu secara kompleks dan terperinci. Ketiga ingin memberdayakan orang untuk menceritakan kisahnya. Keempat ingin menulis dan fleksibel yang menyampaikan cerita atau lainnya tanpa batasan struktur tulisan akademik formal. Selanjutnya itu ada ingin memahami konteks atau setting tempat partisipan menghadapi masalah. Lalu ada ingin membantu menjelaskan mekanisme atau kaitan dalam teori atau mode kausal. Selanjutnya itu juga ada untuk mengembangkan teori ketika ada teori parsial atau ada teori yang tidak memadai bagi suatu populasi atau sampel. Yang terakhir itu ada karena ukuran kualitatif dan analisis statistik tidak sesuai dengan masalah. Nah, selanjutnya juga ada syarat-syarat untuk melakukan penelitian kualitatif. Yang pertama itu memiliki kesiapan waktu penelitian, yang kedua memiliki kesiapan melibatkan diri, ketiga memiliki kesiapan menulis, dan yang terakhir itu memiliki kesiapan menyikapi perubahan.
Oke, selanjutnya adalah the process of designing a qualitative study. Menurut Creswell, pertama-tama menekankan bahwa tidak ada kesepakatan tentang struktur bagaimana mendesain suatu studi kualitatif. Pada subbab ini terbagi menjadi 3 poin utama. Yang pertama, prinsip prosedur desain. Di dalam subbab ini juga terbagi lagi menjadi kepada yang pertama ada prosedur dan proses, lalu selanjutnya ada aspek-aspek dalam penelitian kualitatif, dan yang terakhir ada kongruensi metodologis. Lalu ke subbab yang kedua yaitu pertimbangan peneliti, di mana pertimbangan peneliti ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, peran peneliti sebagai orang dalam atau luar terhadap partisipan, lalu selanjutnya isu-isu yang mungkin takut dibuka, dan yang terakhir adalah bagaimana peneliti membangun hubungan yang suportif dan hormat tanpa stereotyping dan menggunakan label-label yang tidak mengikutsertakan partisipan. Lalu yang subbab yang terakhir adalah karakteristik studi kualitatif yang baik. Di sini juga terbagi dalam menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada peneliti menggunakan prosedur pengumpulan data yang ketat, lalu peneliti membingkai studinya di dalam asumsi-asumsi dan karakteristik pendekatan penelitian kualitatif, dan yang terakhir adalah peneliti menggunakan salah satu pendekatan penelitian kualitatif, misalnya salah satu dari 5 pendekatan yang dibahas dalam buku ini. Boleh di next. Oke, selanjutnya yaitu ada the general structure of plan or proposal, di mana menurut Creswell terdapat 4 contoh bentuk formal rencana atau proposal penelitian kuantitatif, yaitu yang pertama bentuk konstruksionis atau interpretivis, di mana dalam bentuk ini tuh terdapat pendahuluan, pembatasan, dan keterbatasan, prosedur, karakteristik penelitian kualitatif, strategi penelitian kualitatif, dan lampiran. Kemudian pendekatan format ini tuh sebagai pendekatan tradisional terhadap perencanaan penelitian kualitatif yang meliputi pendahuluan dan prosedur standar yang berisi suatu uraian dalam prosedur tentang peranan peneliti. Kemudian yang kedua ada bentuk advokasi atau partisipasi kualitatif, di mana format kedua ini didasarkan pada sudut pandang advokasi. Dan dalam bentuk ini terdapat pendahuluan, pernyataan masalah, prosedur pengumpulan data, prosedur perekaman data, prosedur analisis data, strategi validasi temuan, struktur naratif penelitian, dan lampiran. Nah, pada format ini melakukan pendekatan advokasi yang transformatif terhadap penelitian kualitatif dengan mengungkapkan isu advokasi dari awal, menekankan pentingnya kolaborasi selama proses pengumpulan data. Kemudian yang ketiga ada bentuk lensa teoritis, di mana format ketiga ini memiliki kesamaan dengan format sebelumnya, namun memperkenalkan penggunaan lensa teoritis. Terdapat pendahuluan, tinjauan pustaka terkait, desain dan metodologi, pemilihan tempat dan populasi, etika dan pertimbangan politis, dan lampiran. Kemudian yang keempat yaitu terdapat bentuk 9 argumen Maxwell pada proposal kualitatif, di mana yang pertama yaitu peneliti perlu memahami topik lebih baik. Kemudian kedua, peneliti mengetahui topik yang diteliti, peneliti memiliki usulan untuk meneliti, pengaturan dan partisipasi yang cukup untuk topik yang diambil, rencana metode-metode yang digunakan akan memberikan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Analisis akan membangkitkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan, 7 temuan-temuan akan divalidasi, 8 studi tidak mengemukakan problem etis yang serius, 9 hasil awal mendukung kepraktisan dan nilai penelitian ini. Next slide. The purpose of statement. Menurut Locke, Spirduso dan Silverman menyatakan bahwa tujuan menunjukkan mengapa Anda ingin melakukan penelitian dan apa yang ingin dicapai oleh seorang peneliti, di mana pernyataan tujuan kualitatif itu yang baik berisi informasi tentang fenomena sentral yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan dalam penelitian, dan lokasi penelitian. Hal ini juga
menyampaikan desain yang muncul dan menggunakan kata-kata penelitian yang diambil dari bahasa penyelidikan kualitatif menurut Swan 2007. Next slide. Oke, selanjutnya ada research question and hypothesis. Pertanyaan dan hipotesis penelitian mempersempit pernyataan tujuan dan menjadi petunjuk utama bagi pembaca. Hipotesis ini adalah prediksi tentang hasil dari suatu hasil, dan mungkin saja memang demikian ditulis sebagai hipotesis alternatif yang menentukan hasil yang diharapkan. Lebih atau kurang, lebih tinggi atau lebih rendah, jangan menyalin, memposting, atau mendistribusikan sesuatu. Selanjutnya ada qualitative method. Penelitian kualitatif adalah metode pengumpulan penelitian eksperimental, kasual, komparatif, korelasi, dan survei yang digunakan untuk menyelidiki suatu masalah, isu, pertanyaan, teori, dan lain-lain. Yang menarik untuk diteliti dalam proses penelitian kualitatif, terdapat 6 strategi penelitian kualitatif, studi kasus, kelompok fokus, dan perspektif penelitian etnografi, fenomenologis, dan teori dasar dan sejarah. Selanjutnya, penelitian kualitatif itu ada bagian dari proses, yaitu proses penelitian kualitatif umum. Menurut Macmillan dan Schumacher mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai pada dasarnya merupakan proses induktif dalam mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori dan mengidentifikasi pola atau hubungan di antara kategori-kategori tersebut. Kedua, asumsi umum penelitian kualitatif sebagai sebuah strategi didasarkan pada asumsi dan perspektif yang mendasari. Menurut Wiersma, merangkum sebagai fenomena dipandang secara utuh atau holistik. Tidak mungkin mereduksi fenomena kompleks menjadi beberapa faktor yang saling bergantung atau independen. Selanjutnya penyelidik meneliti alam. Peneliti tidak memaksa asumsi batasan dan delimitasi atau definisi atau desain penelitian terdapat data yang muncul. Selanjutnya kesimpulan post hoc muncul dari data. Kesimpulan a priori adalah yang dihindari. Selanjutnya adalah strategi desain penelitian kualitatif. Mencakup 1. Studi kasus. Dalam studi kasus, satu orang, program peristiwa, proses, institusi, organisasi, kelompok sosial, atau fenomena diselidiki dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan kombinasi perangkat pengumpulan data yang sesuai menurut Creswell. Studi kasus secara rutin digunakan dalam bisnis, kedokteran, dan hukum. Yang kedua ada etnografi, berakar pada antropologi. Etnografi melibatkan studi tentang suatu kelompok yang utuh, didefinisikan secara logis dalam konteks alami untuk jangka waktu yang berkelanjutan. Peneliti biasanya adalah pengamat atau pengamat partisipan. Selanjutnya ada fenomenologi. Penelitian mengembangkan pemahaman tentang realitas satu subjek, bagaimanapun dia melihatnya. Intinya, pendekatan ini menyelidiki persepsi individu atau kelompok terhadap realitas ketika ia mengkonstruksinya. Realitas ini dapat diungkap sebagai satu peristiwa, program, hubungan, emosi, dan lain-lain. Fenomenologi berakar pada filsafat. Selanjutnya yaitu grounded theory. Grounded theory merupakan metodologi penelitian umum yang digunakan dalam pembangunan teori naturalistik dan berakar seperti sosiologi.
Selanjutnya ada kelompok fokus. Kelompok fokus adalah panel yang difasilitasi oleh seorang moderator yang bertemu dalam jangka waktu tertentu untuk bertukar perspektif, pengetahuan, dan pendapat mengenai topik tertentu. Selanjutnya yang terakhir ada penelitian sejarah. Penelitian sejarah mengandalkan catatan, buku harian, lisan sejarah, foto, dan artefak lainnya untuk menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan peristiwa masa lalu, filosofi, dan lain-lainnya. Artefak ini, salah, artefak dan catatan yang digunakan didorong oleh studi tertentu dan pertanyaan penelitiannya. Penelitian sejarah sangat bergantung pada penelaran induktif dan logis. Selanjutnya, Oke, selanjutnya adalah bab 2 yaitu analisis. Pada analisis ini ada 5 subbab yang kita analisis dengan studi kasus. Yang pertama pemahaman mendalam, lalu yang kedua analisis konteks dan pengalaman, yang ketiga wawancara mendalam, yang keempat pemetaan persepsi dan harapan, yang kelima pengungkapan perspektif terselubung. Boleh di next? Oke, yang pertama penelitian kualitatif tentang kebutuhan makanan anak sekolah dan ibu hamil. Sebelum kita masuk ke analisis, kita mengambil studi kasus program makan siang gratis dari calon presiden Prabowo Gibran. Lalu selanjutnya yang kedua adalah analisis kualitatif tentang efektivitas program. Yang ketiga pemahaman kualitatif tentang masalah sosial dan kebijakan publik. Pendekatan kualitatif dapat memberikan wawasan yang berharga dan mendalam tentang berbagai aspek program makan siang gratis oleh Prabowo dan Gibran, membantu dalam mengevaluasi, memahami, dan memperbaiki program tersebut sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat yang dilayani. Boleh di next? Berikutnya ada kesimpulan. Penelitian ini membahas tentang penelitian kualitatif, pengertian karakteristik, kapan penggunaannya tepat, serta proses perancangan studi kualitatif. Terdapat pula pembahasan mengenai struktur umum dari suatu rencana atau proposal penelitian kualitatif, serta beberapa contoh bentuk formalnya. Bisa di next? Yang berikutnya atau yang terakhir ada saran. Merancang penelitian kualitatif perlu diperlihatkan beberapa hal. Yang pertama ada klarifikasi tujuan penelitian. Yang kedua ada pemilihan metode penelitian yang sesuai. Yang ketiga ada perencanaan pengumpulan data. Yang keempat pertimbangan konsistensi metodologis. Yang kelima kesiapan menghadapi perubahan dan fleksibilitas. Yang keenam pertimbangan persoalan etis. Yang ketujuh ada analisis data dan interpretasi, dan yang kedelapan ada komunikasi hasil. Next. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya perwakilan dari kelompok 6. Sekian dan terima kasih.